Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Alia Triwulandari dari PGM kelas PGMI 2D dengan NIM 23810700107. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS kajian IPA dengan dosen pengampu Ibu Nur Artikoh MPD. Nomor 1. Menurut saya, teori yang lebih rasional adalah teori biognesis karena menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan lain. Artinya, semua makhluk hidup yang ada saat ini berevolusi dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini dianggap rasional karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian ilmiah. Percobaan Francesco Reni. Pada tahun 1698, Francesco Reni melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa belatung tidak berasal dari daging busuk, seperti yang diyakini pada masa itu. Dia menempatkan daging dalam toples dan bentuknya rapat-rapat, sedangkan di toples lain dia membukanya, menempatkan daging dan membiarkannya terbuka. Hasilnya, belatung hanya muncul di toples yang terbuka, membuktikan bahwa belatung berasal dari lalat yang bertelur pada daging. Yang kedua, ada konsistensi dengan hukum fisika dan kimia. Kehidupan tersusun dari bahan-bahan kimia yang sama, dengan bahan-bahan kimia yang sama, dengan bahan-bahan kimia yang ditemukan di dalam. Proses-proses biologis tunduk pada hukum fisika yang sama dengan proses-proses fisika dan kimia lainnya. Meskipun teori biognesis memiliki bukti ilmiah yang kuat dan konsisten dengan hukum fisika dan kimia, teori ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya tidak dapat menjelaskan bagaimana kehidupan pertama munculnya di bumi. Soal nomor 2. Pernyataan tersebut mengacu pada bahwa otot jantung dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang berfungsi tanpa kesadaran kita. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatis yang bekerja bersama-sama untuk mengatur denyut jantung dan fungsi-fungsi lainnya. Saat kita tidak sadar, seperti saat kita sedang tidur, sistem saraf parasimpatis mendominasi yang memperlambat denyut jantung dan mengizinkan tubuh untuk beristirahat. Sebaliknya, saat kita beristirahat atau dalam situasi stres, sistem saraf simpatik aktif meningkatkan denyut jantung untuk meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otot-otot jantung yang dipengaruhi oleh kehendak kita. Hal itu akan menjadi masalah serius karena dapat mengganggu fungsi jantung yang normal. Ketika kita tidak akan bisa mengendalikan otot jantung secara efektif untuk memenuhi kebutuhan kita, otak jantung yang tidak bekerja dengan baik dapat menyebabkan masalah serius seperti gagal jantung. Oleh karena itu, penting bagi otot jantung untuk bekerja secara otomatis tanpa pengaruh langsung dari kehendak kita. Nomor 3. Usus buntu atau dikenal sebagai appendix adalah organ kecil berbentuk kantong yang terhubung ke usus besar di sisi kanan bawah perut. Meskipun sering dianggap sebagai organ vestigial atau tidak memiliki fungsi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa usus buntu sebenarnya memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu mendukung sistem kekebalan tubuh. Usus buntu kaya akan jaringan limfoid yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Jaringan ini membantu melawan infeksi dan menghasilkan sel-sel kekebalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa usus buntu mungkin bertindak sebagai reservoirs atau bakteri baik yang dapat membantu repopulasi usus setelah diare atau penyakit lainnya. Yang kedua, membantu pencernaan. Meskipun peran usus buntu dalam pencernaan tidak signifikan, penelitian menunjukkan bahwa usus buntu dapat membantu mencerna serat dan karbohidrat kompleks. Usus buntu juga dapat menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecah makanan. Nomor 4, batus memang berbeda dengan tumbuhan lain pada umumnya.
Alih-alih daun kaktus memiliki duri untuk beradaptasi dengan lingkungan gurun yang kering, tapi menariknya kaktus tetap dapat melakukan fotosintesis loh. Prosesnya pun tidak jauh berbeda dengan tumbuhan yang lainnya. Namun dengan beberapa penyesuaian unik. Proses fotosintesis pada kaktus adalah pertama, penyerapan cahaya. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Kaktus meski tidak memiliki daun, memiliki kloroplas di batangnya yang tebal dan berdaging. Kloroplas ini berperan untuk menangkap cahaya matahari. Duri kaktus yang ramping memungkinkan cahaya masuk dari berbagai arah, sehingga fotosintesis tetap optimal. Yang kedua, ada penyerapan karbon dioksida. Kaktus memiliki stomata atau lubang kecil di batangnya. Stomata ini biasanya terbuka di malam hari untuk menyerap karbon dioksida, CO2 dari udara. Pada siang hari, stomata akan tertutup untuk menimpalkan penguapan air. Yang ketiga, ada siklus Kelvin. Di dalam kloroplas, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Energi ini kemudian digunakan untuk mengubah CO2 dan air H2O menjadi glukosa atau gula melalui rangkaian reaksi kimia yang disebut siklus Kelvin. Yang keempat, ada penyimpanan makanan. Glukosa hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk pati di dalam batang kaktus. Pati ini kemudian diubah menjadi senyawa lain yang dibutuhkan kaktus untuk pertumbuhan dan metabolisme seperti selulosa dan lignin. Nomor 5. Cloning adalah proses menghasilkan organisme dengan DNA yang identik atau hampir identik baik secara alami maupun buatan. Secara sederhana, cloning dapat diartikan sebagai membuat fotokopi atau pengadaan dari suatu makhluk hidup melalui cara-cara non-seksual. Etika cloning adalah topik yang kompleks dan kontroversial dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah beberapa pertimbangan etika utama yang terkait dengan cloning. Yang pertama, cloning manusia, cloning terapi, dan cloning hewan. Nomor 6. Di beberapa daerah di Indonesia masih sering digunakan satuan tidak baku untuk mengukur panjang seperti jengkal, hasta, kaki, jempol, dan lengan. Satuan-satuan ini tidak dikategorikan sebagai satuan baku karena memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, ketidaktepatan nilai, yaitu variasi ukuran tubuh, nilai jengkal, dan satuan lain yang berdasar pada bagian tubuh manusia akan berbeda antar individu. Contohnya, jengkal tangan orang yang dewasa akan berbeda dengan jengkal tangan anak-anak. Yang kedua, kesulitan konversi. Konversi ke satuan baku. Sulit untuk mengkonversi nilai dalam satuan tidak baku ke satuan baku seperti meter, sentimeter dengan presisi tinggi karena ketidakpastian nilainya. Yang ketiga, keterbatasan cakupan. Penggunaan terbatas satuan tidak baku umumnya hanya digunakan untuk pengukuran dalam skala kecil dan informal. Meskipun satuan tidak baku masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan satuan baku seperti meter, sentimeter, dan kilometer jauh lebih dianjurkan, terutama dalam konteks yang membutuhkan ketetapan dan presisi tinggi. Satuan baku memiliki nilai yang pasti, mudah dikonversi dan berlaku secara universal, sehingga dapat menghindari berbagai permasalahan yang disebutkan di atas tadi. Nomor 7. Air di bumi tidak akan pernah habis, dalam artian jumlah air secara keseluruhan akan selalu konstan.
Hal ini dikarenakan adanya siklus hidrologi atau daur air yang terus-menerus secara berlangsung. Siklus hidrologi adalah proses di mana air berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di bumi dalam berbagai bentuk, seperti evaporasi. Air di permukaan bumi atau laut, danau, sungai, dan lain-lain menguap karena panas matahari dan berubah menjadi uap air. Kedua, ada kondensasi. Uap air naik ke atmosfer dan mendingin, kemudian mengembun menjadi awan. Air yang menguap dari laut, danau, dan sungai akan kembali turun ke bumi sebagai hujan. Proses ini terus-menerus berlangsung sehingga jumlah air di bumi keseluruhan tidak akan pernah habis. Namun, perlu diingat bahwa air bersih yang dapat digunakan oleh manusia jumlahnya terbatas. Air bersih hanya sekitar 2,5% dari total air di bumi. Ketersediaan air bersih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pencemaran air oleh limbah, industri, rumah tangga, dan pertanian dapat membuat air tidak layak untuk digunakan. Yang kedua, perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan di beberapa daerah dan meningkatkan curah hujan di daerah lain. Oleh karena itu, meskipun air di bumi tidak akan pernah habis, kita tetap harus menggunakan air secara bijak dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan memastikan ketersediaannya untuk generasi yang akan mendatang. Berikut beberapa tips untuk menghemat air. Pertama, matikan air saat tidak digunakan. Matikan air saat menyikat gigi, mencuci muka, atau mandi. Nomor 8. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Berikut adalah cara penularan penyakit malaria, yaitu gigitan nyamuk betina. Nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium akan menularkan parasit ke manusia saat menggigit. Parasit ini kemudian masuk ke airan darah manusia. Yang kedua, ada transfusi darah. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi dengan parasit Plasmodium. Gejala malaria biasanya muncul 10-15 hari setelah digigit nyamuk yang terinfeksi. Namun, bisa juga lebih lama. Gejalanya meliputi demam tinggi dan menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, dan diare dan kelelahan. Pencegahannya, gigitan nyamuknya gunakan kelambu saat tidur. Kelambu dapat membantu melindungi kita dari gigitan nyamuk, terutama saat tidur. Kenakan pakaian yang menutupi kulit. Gunakan pakaian panjang dan celana panjang saat berada di luar ruangan, terutama saat senja dan malam hari ketika nyamuk Anopheles paling aktif. Pencegahan lainnya, minum obat anti malaria. Jika kita berpergian ke daerah yang endemis malaria, mungkin perlu minum obat anti malaria sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang obat anti malaria yang tepat untuk kita hindari. Transfusi darah dan transplantasi organ. Jika Anda beresiko tinggi terkena malaria, hindari transfusi darah dan transplantasi organ dari donor yang tidak diketahui status malarianya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.